banyak bahasa dia mengompori, ya versi saya mengompori pendapat saya. Dan terakhir ini buktinya saya laporkan. Masalah benar ketidakbenarannya, objektif tidak, itu urusan penyidik. Analogi ada dua tuyul yang ketemu jin ibrit itu sebenarnya adalah kritik terhadap klaim analogi Egy Sujana yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Makin panas, Egy Sujana dan DHL resmi laporkan Ahmad Kosinudin ke polisi terkait pencemaran, dugaan pencemaran yang dilakukan oleh Ahmad Kosinudin terhadap Egy Sujana dan DHL yang telah mendapatkan RG SP3 setelah pulang dari Solo, pulang dari rumah Pak Joko Widodo. Nah, Ahmad Kosinudin ini sepertinya sudah mulai panik mengetahui dirinya sudah dilaporkan oleh DHL dan Egy Sujana. Ahmad Kosinudin akhirnya buka suara, ya. Ahmad Kosinudin membantah, mengaku merasa sama sekali tidak pernah mencemarkan DHL, ya, terkait RG dan SP3 yang diterima Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa lama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Hari ini, malam ini, saya melaporkan Ahmad Kosinudin sebagai langkah upaya hukum agar dia menghargai saya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah demi kepastian hukum untuk diri saya. Karena upaya ini bukannya mudah, apalagi saya dihujat, ya. Banyak publik yang menduga macam-macam lah, ya, keburukan-keburukan. Nah, kok sepertinya saya merasa ini upaya saya ini justru upaya yang semacam kong-kali-kong, ya kan? Nah, seolah-olah RJ SP3 ini sama sekali nggak dihargai. Nah, ini sebetulnya tes case nih, publik bisa melihat, ya kan? Nah, publik bisa melihat bagaimana dia cara membela diri dia sendiri dari seorang pelapor DHL, ya kan? Nah, jangan cuma mengompori, ya kan? Banyak bahasa dia mengompori, ya versi saya mengompori pendapat saya. Dan terakhir ini buktinya saya laporkan. Masalah benar ketidakbenarannya, objektif tidak, itu urusan penyidik. Tapi saya kan kepingin lepas. Nah, ketika saya lepas, kok saya dihujat, maunya saya jadi tersangka terus, menerima di penjara. Saya pengen lihat dia nanti, ya kan? Saya pengen lihat langkah-langkah dia, hukum dia apa, bagaimana, dan siapa sih pendukung dia. Nah, dan saya punya bukti itu, videonya Farhat yang buat tadi, ya. Amba melaporkan berdiri sendiri, ya? Oh, berdiri sendiri, saya nggak tahu itu. Bang Egy, urusan Bang Egy, ya kan? Kabar juga Bang Egy itu melaporkan Suryo kalau nggak salah. Kalau saya kan cuma Ahmad Kosinudin, ya kan? Saya punya alasan banyak nanti dalam BAP, ya. Saya minta juga tadi tolong dipercepat, Pak, BAP-nya, Pak. Saya bilang kan, jangan sampai tuh, ya, ekses ini mencederai pihak-pihak lain. Termasuk respon juga nih. Saya nggak tahu bahwa dia tuh ada acara ngomong. Dulu tuh lah, apa, DHL nelpon saya tanggal 14 Januari. Aku baru ketemu di tanggal 15 Januari, baru tukeran nomor telepon. Nah, dia kan jago digital. Coba buktikan itu. Buktikan bahwa dia itu, ya kan, saya hubungi tanggal 14. Kan dia jago. Tapi aku bilang, silakan kalau kau mau rekayasa, ya kan? Andai kau mau rekayasa, silakan. Yang jago digital bukan kau aja, ya kan? Itu kan ketahuan kebohong juga dia. Nah, ini saya buat buku ini, ya, kalian nggak usah nanti ini saya ketemu sama aku nawarin buku gratis. Iya kan? Ketahuan, ya, kebohongan si Rismon. Tolong, apa ini tinggal satu, aku udah kasih orang nih, jadi aku nggak enak lagi. Nggak perlu kau kasih, aku nggak mau baca itu. Dia bukan saksi ahli dalam hal ini karena berpihakan dan banyak omong di mana-mana, sehingga dia cuma jadi saksi. Walaupun dia pakar, andai dia pakar, ya. Nah, saya nggak tahu tuh sertifikat dia ada apa tidak, ya. Sehubungan dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh Damai Hari Lubis dan Egy Sujana terhadap saya dan klien saya Roy Suryo, saya sampaikan klarifikasi dan bantahan sebagai berikut.
Pertama, tidak benar saya mencemarkan damai Hari Lubis dengan menyatakan SP3 dikeluarkan itu mengikuti SOP Solo. Yang benar adalah saya mengkritik kinerja penyidik yang dalam menerbitkan SP3 berdasarkan restoratif justice itu tidak mengikuti norma, tahapan, dan prosedur yang diatur di dalam KUHP, tapi lebih mengikuti. Itu bukan mengkritik itu ya. Itu namanya menuduh. Atensi dan intensi kepentingan politik Solo, yakni kepentingan dari saudara Joko Widodo setelah pertemuan DHL atau Damai Hari Lubis dan Egy Sujana dengan Joko Widodo di Solo. Kedua, adapun klien saya yang dianggap membuat pencemaran karena membuat analogi ada dua tuyul yang ketemu jin ibrit, itu sebenarnya adalah kritik terhadap klaim analogi Egy Sujana yang bertemu Joko Widodo, yang mengklaim itu adalah pertemuan Musa dan Harun yang ketemu dengan Fir'aun. Jadi kutipan itu juga merupakan tulisan panjang yang dibuat oleh Lukas Luarso yang memang membuat analogi pertemuan itu sebagai pertemuan antara dua tuyul yang ketemu jin ibrit. Dan adapun soal pengkhianatan, saya pikir siapapun akan sependapat bahwa orang yang meninggalkan kawan-kawannya yang berjuang lalu menghadapi lawan perjuangan dan membuat komitmen sepihak dengan meninggalkan kawan-kawannya yang sedang berjuang, itu disebut sebagai pengkhianat. Jadi saya kira semuanya adalah fakta, dan kalau tidak fakta tentulah tidak ada pemecatan terhadap Kurniatri Royani, juga tidak ada pemecatan terhadap Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan sejumlah aktivis TPUA oleh Egy Sujana yang sebelumnya mengkritik kedatangan Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis ke Solo. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Dua tuyul, analogi Roy Suryo kan dua tuyul, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, dua tuyul yang berkhianat. Terus dua tuyul ini ke Solo menemui jin ibrit. Ya, analoginya itu jin ibrit itu Pak Jokowi. Kalau kata si Kosinudin ini itu sebuah kritik katanya ya. Itu menghina namanya, merendahkan orang. Masa iya manusia dibilang jin ibrit, dibilang tuyul. Bapakmu aja lah Ahmad Kosinudin dibilang jin ibrit, dibilang tuyul. Mau nggak kau digituin? Mengkritik katanya kayak gitu. Waduh, ini gimana pengacara yang satu ini ya kan? Cocok lah ya dilaporkan Ahmad Kosinudin ini. Dan DHL juga menyampaikan minta ke polisi itu dipercepat katanya. Mudah-mudahan betul dipercepat nih. Kita akan lihat ya ketika diproses langkah hukum apa yang dilakukan oleh si Ahmad Kosinudin ini, pengacara yang banyak omong-omong ini. Selama ini kita tahu bagaimana si Tompel Suneo ini koar-koar seperti itu ya. Makanya kliennya itu tidak ada yang berhasil bebas karena si Tompel itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga si Tompel ini lebih sakit hati lagi, lebih kecewanya luar biasa setelah Egy Sujana dan DHL menjadi termul baru. Sehingga saking kecewanya, ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Siapa yang datang ke rumahnya Pak Jokowi, siapa yang disalahkan? Kecuali kalau Pak Jokowi itu bertemu dengan Egy Sujana dan DHL di luar kediaman. Entah itu ketemu di hotel atau ketemu di mana, ya oke lah. Kalian bisa mengatakan kalau Pak Jokowi ini mengadu domba kalian semuanya. Tapi kenyataannya Kurnia yo ada di situ. Ya. Mereka datang dengan sendirinya ke kediaman Pak Jokowi. Dan tentunya Pak Jokowinya kan orang baik. Ya seperti halnya Pak Jokowi menyambut orang-orang yang bersilaturahmi ke rumahnya Pak Jokowi dengan baik. Apalagi Egy Sujana dan DHL beserta Kurnia yang datang ke rumahnya, pastilah Pak Jokowi akan menyambut dengan baik. Aku yo sudi, wegah heran, ngapain orang sudah menjelek-jelekan saya, menghina, kok mau-maunya saya menerima ya. Kalau saya nggak mau, sudah sampai dipager tak suruh pergi. Kalau saya saking baiknya Pak Jokowi, mereka masih diterima oleh Pak Jokowi dengan lapang dada dan besar hati. Giliran mereka sudah tahu seperti apa Pak Jokowi ya, makanya Egy Sujana pernah mengatakan di VT-nya bahwa akhlaknya Pak Jokowi lebih baik daripada akhlak dia.
Dan inilah membuat Roy Suryo dan kubunya kebakaran dan merasa sangat kecewa. Dan sekarang gara-gara mulutmu harimaumu, ternyata Tompel dilaporkan sendiri oleh DHL dan Egy Sujana. Karena menurut mereka dia difitnah. Mantap jiwa, mantap. Tuh kan, rasanya sakit kan kalau difitnah. So, inilah apa yang kau tanam, kau akan kau tuai juga. Toh ujungnya apa? Dilaporkan kriminalisasi. Nggak hanya Pak Jokowi aja, bolone dewe, ya, temennya sendiri yang selama ini mendukung mati-matian, terus cakar-cakaran, saling melaporkan. Dan gitu masih dipercaya tuh kubunya Roy Suryo, ha? Masih dipercaya seperti ini, saling cakar, saling tuding. Ya, lumayan lah. Minimal sejenak kita rehat dulu. Karena selama ini mereka koar-koar fokus untuk menjelek-jelekan, menjatuhkan Pak Jokowi. Dengan adanya hal ini, maka pikiran mereka terpecah. Sekarang mereka sudah fokus bagaimana laporan dari Egy Sujana dan DHL. Sudah tidak memikirkan Pak Jokowi lagi karena sudah diserang oleh gerombolannya mereka sendiri. Kayak gitu masih menyalahkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi katanya mengadu domba mereka. Ketemu pirang perkorong, ngono lho. Sing teko sopo, yang datang siapa? Kok yang disalahkan Pak Jokowi lagi? Gitu ya guys. Kasihan deh lu Tompel, kamu sekarang dilaporkan. Mulutmu adalah harimaumu. Kita yakin kita menang, kita yakin juga ijazah Jokowi palsu. Tiba-tiba Bang Egy melakukan RJ ini, saya jelas kecewa. Dan pakai ngomong lagi, Roy Suryo CS, radap itu kalau emang jago. Wah, CS-nya itu kan ada saya Bang Egy. Jadi kalau ngomong hati-hati. Kalau penakut bilang penakut, nggak usah pakai sosok beginilah. Adis sampai dibawa ke kita. Aduh, capek model begini Bang. Menarik buat saya. Kenapa? Udah dia yang ke Solo, dia yang melakukan sampai di Rustam. Pas pulang kita dipecat. Artinya Bang Egy ini apa nih di kepalanya, saya bingung. Harusnya yang pecat tuh saya, kami nih yang pecat Bang Egy. Nggak terima dipecat si Egy. Iya kan? Jadi Bang Egy tuh ya berpikir 1000 kali lah seharusnya kalau dia memang sehat Bang ya. Udahlah, capek, banyak banyak kebohongan. Wih, banyak kebohongan. Dia bongkar sendiri ya. Mereka sering berbohong selama ini. Sekarang kita tagih nih si Rustam ini. Hei Rustam, mana yang katamu orang tahu? Orang yang bikin ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka ya, orangnya tahu, namanya tahu, tempat tinggalnya tahu, tapi sampai dengan saat ini nggak ada lagi muncul itu keluar dari mulutmu. Siapa nama orang itu ya, rumahnya di mana? Rustam sakit hati dipecat oleh Egy Sujana. Ini nih ya, udah saling cakar-cakaran, perang saudara ya kan. Kebenaran mencari jalannya sendiri. Ingin mengatakan bahwa inisiator ini kan adalah Bang Egy Sujana. Kenapa Mon? Nyesek ya? Kecewa ya? Karena kamu ditinggal. Karena kamu nggak diajak untuk menyelamatkan diri. Aduh. Ternyata kamu juga ngarep untuk diajak untuk menyelamatkan diri. Saya rasa ya Mon, si Egy itu sama DHL itu sudah tahu pemikiranmu. Nggak mungkin kamu mau diajak untuk menyelamatkan diri, nggak mau. Makanya mereka pergi sendiri, nggak mau memberitahu dirimu dan kamu ditinggal begitu saja. Karena pastilah kalau mereka nanti ngajak kamu, kamunya nggak mau dan kamu pasti mikir terus telat, ya. Pastilah kamu nggak akan mau diajak mereka, makanya mereka ditinggal, kamunya ditinggal ya sorry aja, sorry to say kalau kamu ditinggal sama Egy Sujana dan DHL untuk menyelamatkan diri. Saya kira kamu itu nggak peduli ya dengan mereka kesana atau tidak, ternyata ngarep untuk diajak menyelamatkan diri. Hei, kalau kamu nanti ikut-ikutan mendapatkan SP3 dan RJ ya, nah terus bukumu gimana? Bukumu kan nanti malah nggak laku, tambah nggak laku lagi kalau kamu nanti kesana. Kalau kamu nanti silaturahmi ke rumahnya Pak Jokowi, nanti dikirain kamu minta maaf.
maaf, ngarep, dan membuat Roy Suryo Tiva akan membuli kamu juga. Untung kamu nggak ikut ya, untung banget. Kenapa? Kalau kamu ikut mereka, kamu nanti akan diserang sama Roy Suryo dan Tiva. Dan kamu nanti akan dicap berkhianat, gitu loh. Bersyukurlah kamu nggak diajak mereka, ditinggal. Alhamdulillah, ya. Berarti kamu dan kawan-kawan kamu meneruskan perjuangan kamu. Ya teruskan, buktikan kalau ijazahnya Pak Jokowi kui palsu. Gitu loh. Kan kasihan kamu sudah keluar uang banyak untuk nyetak buku, mencari narasumber, mencari dukungan, mencari bukti. Kalau kamu ke rumahnya Pak Jokowi malu nanti dikirain kamu minta maaf. Nah, untung kamu nggak diajak. Andai kata kamu diajak, wes kamu nanti akan difitnah, diserang habis-habisan karo Tompel, karo Tiva, karo Roy Suryo. Ternyata kamu juga ngarep ya. Ya alhamdulillah, itu berarti Allah menyelamatkan kamu untuk tidak diajak. Tuh buktinya. Setelah DHL dan Egy Sujana ke rumahnya Pak Jokowi, apa yang terjadi? Gerombolanmu merasa kecewa dan gerombolanmu mengatakan mereka pengkhianat. Sakit kan? Sakit kan? Nah, untung kamu gak ikut. Udahlah, gak usah ngarep ya. Teruskan saja perjuanganmu. Buktikan kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Gitu loh, Mon. Jangan ngarep. Kalau kamu ngomong kayak gini, malu-maluin lah. Ya malu-maluin semangat jiwa korsa perjuangan dari gerombolanmu. Jiwa ya, korsa. Gak usah direken. Ya, I don't care you. Biarpun kamu ke rumahnya Pak Jokowi dapat SP3, dapat RJ, gak usah iri, Mon. Ya, teruskan perjuanganmu sampai kamu bener-bener pakai baju oranye. Dengerin tuh, Mon, dengerin ya. Gak usah iri, gak dapat RJ. Kalau kamu dapat RJ, datang ke rumah Pak Jokowi, ya bukumu gimana? Gak bakal laku, ya kan? Sekarang aja gak laku, apalagi kalau Risma datang ke rumah Pak Jokowi, dapat RJ. Ya, berarti isi bukunya itu bohong semua, ya kan? Kalau Bang Egy rencananya itu 5 orang, ya. Ada Kozinudin, Roy Suryo, Rustam, kemudian siapa tadi? Rizal, Kurnia enggak ada niat Bang Egy untuk melaporkan karena Kurnia tidak melampaui batas. Jadi intinya ada beberapa orang tapi yang dilaporkan ada 2 orang. Ya, pertimbangan tadi maaf saya diminta Agusto untuk tidak melaporkan Rustam karena Rustam ini bagian dari keluarga besarnya, istrinya Rustam, dan saya juga baik dengan Rustam, dengan istrinya. Pertimbangan kepada Bang Egy bilang saya nggak nurut atas instruksinya, akhirnya dia juga nggak open gitu, nggak peduli gitu, terserah. Yang dilaporkan cuma 2 karena saya sulit untuk mengolah video-video tentang penghinaan tersebut. Tadi mau disekalian dengan Repli Harun. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal LP ini tentang yang disampaikan. Refli Harun juga mau dilaporin sama Egy. Tapi terjadi Kuhab Solo untuk membeli, ya, untuk membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini kan jahat. Ini penghinaan yang cukup dalam, menimbulkan rasa emosi. Rasanya gimana ya? Seolah-olah tidak menghargai perbuatan yang kita lakukan. Emang kau siapa, Kozinudin? Kozinudin lagi. Seperti itu. Berbahasa lah yang sopan. Saya minta ya, Pradi, kalau dia memang sebagai advokat Pradi, saya minta Pradi untuk panggil tentang etiknya. Ini udah melanggar etik, tahu batas dan tahu diri.
Nah, jadi Tahu diri. kalau kamu tidak tahu diri, tidak tahu batas, berarti kamu abuse of power, kelebihan, melampaui batas kamu abuse. Seolah-olah kamu udah menjadi orang hebat. Kayaknya pemain sepak bola kamu stakeholdernya kamu back kiri back kanan, kamu juga kiper. Jadi seperti kejadian di depan Polda itu, kamu pendampingan untuk 3 orang yang di BAP. Kok kamu berpidato seperti orang jual obat? Mana edukasi kamu untuk membela klien? Kok malah kamu menjeroboskan klien? Kemarin Pak Rismon bilang, kamu bilang Pak Rismon biar 100 tahun di penjara. Loh, kamu kuasa hukumnya siapa sebenarnya? Hah? Kuasa hukum siapa kamu? Saya lihat di Roy Suryo CS, Tipa, Rismon dan Roy Suryo, kuasa hukumnya nggak ada kamu, kata Pak Yamada Girsang. Selain dari ini tidak kuasa hukumnya. Nah, kamu siapa? Ya. Nah, kalau kamu kuasa hukum teman kita yang bertiga, tolong edukasi dengan baik. Kok kamu pindah-pindah Egi? Kamu kan yang mecat Egi. Egi udah mencari jalannya. Kok kamu anggap kalian seperti layang-layang putus? Kok kalian seperti ayam kehilangan induk? Kalian kan mampu berbuat sehingga mensepelekan Egi, sehingga menyalah-nyalahkan Bang Egi. Karena bukan untuk merendahkan diri, untuk perdamaian, ya. Dia udah berdamai tentang urusan ijazah, uruslah sama kalian. Kan nggak ada dilarang, kecuali kita larang baru kita pengkhianat, ya. Jadi urusan ijazah kita nggak perlu ikut campur. Pak DHL juga Bang Egi sebagai klien saya. Pak DHL dia sendiri ya, karena dia bukan klien saya. Nah, untuk itu kami hari ini berterima kasih dan bersyukur supaya dapat dipertanggungjawabkan. Kita minta Polda untuk memproses ini secepat mungkin karena ini buat dampak yang luar biasa. Inilah timbul hukum baru, yaitu tentang penghinaan dan pencemaran nama baik 433 dengan 434 dan mungkin akan dikembangkan dengan pasal yang lain. Nah ya, Kosinudin akhirnya betul-betul dilaporkan oleh DHL beserta Egi Sujana ya. Itu Kosinudin ya. Kalau kata Bu Eli nanti tahu diri. Aduh, inilah segi informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Barcika mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Bye bye.